Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Well, okay, ladies and gentlemen, I will present to you about. Pakai bahasa Inggris aja. Siap. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya tentang tata ruang, kebersihan dan estetika dari Solo Kambang. Yang pertama, dari sisi kelebihan dari pariwisata ini, yang pertama yaitu saya melihat dari sisi tata ruang yaitu adanya tempat parkir yang sangat luas dan sangat ideal untuk sarana wisata untuk massal. Yang kedua, ada banyak tumbuhan dan vegetasi di sekitar Solo Kambang yang menunjukkan sisi dari kenaturalan Solo Kambang itu sendiri. Setelah itu, akses jalan, berhubungan dengan akses jalan. Akses jalan ini sangat bagus menuju ke Solo Kambang. Akses jalannya menuju Solo Kambang itu sudah cukup bagus. Dan yang terakhir adalah harga tiket masuk yang cukup rasional menurut saya. Yang kedua adalah kekurangan. Kekurangan di sini saya memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu kekurangannya dari sisi terlalu banyaknya semak yang menurut saya itu mengurangi nilai estetika dari Solo Kambang itu sendiri. Yang kedua, juga ada beberapa tanaman-tanaman air liar yang merusak pemandangan seperti yang kita ketahui di bagian sisi utara dari BPBPan itu. Betul. Yang kedua, saya melihat dari sisi ancaman. Dari semua kekurangan yang telah saya himpun, saya menyimpulkan ancamannya yaitu Solo Kambang akan kehilangan sisi estetika karena hal-hal yang tadi yang menurut saya kurang. Dan yang kedua, ekspektasi orang tentang Solo Kambang itu sendiri akan menurun dikarenakannya terlalu banyak hal-hal yang bersifat tidak indah Solo Kambang seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu peluang di sini saya melihat peluang dari pangsa pasar, Pak. Jadi menurut saya pangsa pasar tentang lokasi wisata yang berhubungan dengan kolam renang yang di Lumajang ini yang seindah dan seasri Solo Kambang itu hanya ada satu, Pak. Ya di situ itu, Pak. Dan peluangnya kita yang kedua yaitu ekspektasi masyarakat, baik ekspektasi dari lokal maupun dari luar juga cukup bagus pada kita Solo Kambang. Yang kedua yaitu rekomendasi perbaikan. Yang pertama yaitu memperbaiki tata ruang. Ini sangat penting karena saya rasa banyak pedagang-pedagang di tepian kolam itu yang mengganggu pemandangan. Jadi alangkah baiknya jika itu ditertibkan saja semuanya, sehingga kita dari atas itu bisa melihat ke kolam BPBPan itu secara jelas dan tidak tertutup oleh warung-warung yang tidak jelas itu. Yang kedua yaitu memenuhi segala fasilitas pendukung. Di sini saya melihat dari sisi tersediaannya ruang ganti seperti yang teman-teman paparkan tadi, saya rasa sangat kurang dibandingkan dengan tempat parkir dan transportasi teman saya tadi. Memang benar. Setelah itu penambahan tempat sampah dari sisi keindahan, karena keindahan ini akan mempengaruhi estetika itu sendiri. Jadi saya lihat di Solo Kambang itu di selokan-selokan banyak sampah. Saya sampai kurang begitu, saya lihat sangat kurang. Dan yang kedua yaitu upaya promosi. Yang pertama lewat sosial media, karena sekarang zamannya zaman digital, jadi kita harus berusaha
terus mengikuti dengan sosial media, karena sosial media ini merupakan hal yang sangat krusial dalam upaya promosi wisata. Yang kedua, melalui televisi, karena televisi juga merupakan salah satu unsur pendukung dan yang paling kuat, karena orang lebih banyak punya televisi daripada punya komputer di rumah kalau di rata-rata. Yang kedua yaitu melalui menyebarkan brosur-brosur tentang Surakarta, supaya agar masyarakat lebih tahu tentang Surakarta itu sendiri. Yang terakhir yaitu untuk menarik wisatawan lokal dengan mengadakan promosi di radio-radio lokal seperti Radio Semeru. Itu saja dari saya. Terima kasih.